Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat. Di laga ini saya membahas pertandingan timnas Indonesia menghadapi timnas Irak ya. Masih di kualifikasi Piala Dunia ya. Laga ini laga netral di mana di laga terakhir Irak itu memenangkan laga sama menghadapi Thailand, sedangkan Indonesia di laga pertama tumbang sama menghadapi Arab Saudi dengan skor 3-2 ya. Jadi untuk laga ini setelah melihat dari head to head, memang Indonesia itu sangat sulit, bahkan tidak pernah memenangkan laga saat menghadapi Irak ya. Terakhir sempat imbang, itu pun pada tahun 1973 ya, memang sangatlah lama. Jadi di laga ini cukup berat untuk timnas Indonesia untuk bisa meraih kemenangan, tetapi kita harus tetap yakin ada beberapa kemungkinan untuk laga ini. Kemungkinan besar 90 menit Indonesia akan mampu mengimbangi timnas Irak. Oke baik, selanjutnya saya mau bahas pertandingan timnas Latvia menghadapi Andorra. Terlihat di laga ini dari performa kedua tim ya, lebih diunggulkan itu tuan rumah Latvia karena memang mereka bermain kandang ya. Head-to-head terakhir terlihat di mana pada waktu itu berakhir dengan kemenangan Latvia di kandang Andorra dengan skor 1-0. Jadi untuk laga ini kemungkinan besar nampaknya akan kembali berada di bawah 3 gol ya untuk laga timnas Latvia menghadapi Andorra. Kemudian kemungkinan masih berpeluang untuk bisa mengimbangi tuan rumah Latvia. Jadi untuk laga ini masih cukup lumayan baik berada di timnas Andorra. Kemudian memasuki di laga yang ketiga, saya membahas pertandingan timnas Norwegia menghadapi timnas Israel ya. Tim yang diunggulkan itu timnas Norwegia, Norway selaku tuan rumah ya. Dimana di laga terakhir itu Norway menangkan laga sama menghadapi Moldova dengan skor 11-1 ya. Sedangkan Israel di laga terakhir mereka menangkan kekalahan sama menghadapi Italia dengan skor 5-4 ya. Jadi untuk laga ini setelah melihat dari head-to-head, kedua tim sudah sempat bertemu atau kedua negara sudah sempat bertemu pada bulan 3, dimana pada waktu itu kemenangan tim tamu Norway dengan skor 4-2 ya. Jadi untuk laga ini kemungkinan besar timnas Norway akan kembali bisa meraih kemenangan di kandang sama menghadapi timnas Israel. Kemudian saya pergi ke laga timnas Hungaria menghadapi timnas Armenia. Terlihat di laga ini tim yang diunggulkan masih timnas Hungaria. Bagi untuk laga ini terlihat dari performa kedua tim dan dari klasemen sementara. Portugal puncak klasemen 6 poin dari 2 laga, disusul Armenia 3 poin 2 laga, 1 poin dari 2 laga itu Hungaria. Poin yang sama dengan Irlandia berada di peringkat 4 ya. Untuk laga ini setelah mempertimbangkan kemungkinan besar ini tuan rumah Hungaria nampaknya akan mampu meraih kemenangan di kandang. Laga bisa cenderung selisih 1 gol ataupun bisa kembali berakhir di skor 2-0 untuk kemenangan timnas Hungaria di kandang. Kemudian memasuki di laga yang terakhir, saya membahas pertandingan timnas Spanyol menghadapi timnas Georgia. Di laga ini terlihat tim yang diunggulkan yaitu timnas Spanyol ya. Oke, terlihat dari klasemen sementara Spanyol dengan meraih 6 poin dari 2 laga, disusul Georgia 3 poin dari 2 laga. Begitu juga dengan Turki ya, poin yang sama, hanya perbedaan dalam forma mencetak gol dan jumlah kebobolan saja. Sedangkan di peringkat 4 itu ada timnas Bulgaria 0 poin dari 2 laga. Oke, untuk laga ini setelah melihat dari forma 5 laga terakhir, kemungkinan besar laga timnas Spanyol menghadapi timnas Georgia nampaknya akan kembali berakhir di skor over. Kemungkinan akan ada 3 gol bahkan bisa lebih untuk laga timnas Spanyol menghadapi timnas Georgia di laga malam hari ini.